Bapak awali dengan pengasun karo Om Swastiastu. Swastiastu. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajaran untuk hari ini ya, Matematika kelas 9, lanjutan dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu bagian yang kedua. Kita akan membahas kerucut, ya kan, kata kunci dari kerucut itu apa nanti? Ya, jaring-jaring, luas permukaan, dan volume. Nah, kita lihat di sini sekarang ya. Untuk bagian yang kedua, bangun ruang sisi lengkung itu adalah kerucut. Nah, kerucut kalian lihat seperti gambar di samping. Ya, adalah definisinya kalian perhatikan, bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dan mengubah tutup menjadi suatu titik di sana ya. Titik tersebut ya yang kita sebut dengan titik puncak ya. Nah, titik puncak di sini ya. Di sini titik puncaknya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kamu perhatikan ini berbentuk lingkaran ya. Dan sisi yang lain merupakan selimut. Nah, selimut ini ya yang menuju titik puncak atau selimut. Baik, Bapak lanjutkan sekarang adalah kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan jumpai ya. Yang pertama kamu amati gambar di sana. Kira-kira gambar apa kamu lihat di sana? Itu bentuk kerucut juga. Gambar namanya traffic cone. Traffic cone? Traffic cone itu adalah kerucut yang digunakan pada lalu lintas di jalan raya. Ya, ya. Bapak lanjutkan sekarang yang kedua. Ya. Yang kedua, kerucut itu kamu lihat di mana? Pada petani. Atau kamu punya orang tua atau kakek yang pencaharian petani, kamu sudah lihat kerucutnya pada topi tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh kerucut dalam hidup sehari-hari. Gambar apa yang kamu bisa lihat di sana? Di sana adalah manjali ya, sebuah ya bangunan ya yang tinggi, itu disebut dengan manjali, berbentuk juga kerucut. Nah, ini yang sering kamu jumpai bentuk kerucut ya dalam hidup sehari-hari. Apa? Kamu sering makan yang ini? Nasi tumpang. Iya, Nasi betul. tumpang. Nasi tumpang. Ya. Nah, kalau ulang tahun kamu kan membuat nasi seperti ini, nasi tumpang. Ya, nanti dipotonglah bagian atasnya atau puncaknya nanti di sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, gambar apa yang kamu lihat di sana? Kira-kira menurut kamu gambar apa dalam kitab sehari-hari kita jumpai? Gambar kerucut juga ya. Gambar kerucut juga kadang-kadang ini digunakan untuk apa? Untuk ya, Menanak nasi. ya menanak nasi, ya istilah Balinya kukusan, ya seperti itu ya. Nah, itulah 5 gambar yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak lanjut sekarang ya. Lanjut sekarang. Kerucut itu awalnya prosesnya seperti ini. Ya, kita lihat gambar di depan anak, proses kerucut itu kita lihat seperti ini. Ya. Nah, yang kita amati di sini adalah yang pertama, proses kerucut itu adalah ada yang disebut dengan selimut. Kamu udah tahu ya, apa ada jelaskan tadi selimut. Yang kedua adalah alas. Yang berikutnya adalah tinggi. Yang mana disebut tinggi? Nah, lihat videonya sekarang anak. Ya. Ya. Proses kerucut itu kalian perhatikan dalam video itu ya. Kalau kita akan mencari jaring-jaringnya, maka kita lihat pergerakannya di awal, gimana kerucut itu ya, pertengahan, kemudian sampai membentuk jaring-jaring ya. Nah, sekarang kita lihat tayang yang kedua. Nah, ada alasnya, ada selimutnya. Yang berikutnya adalah yang terakhir. Inilah menjadi jaring-jaring kerucut tersebut. Ya, ada lingkaran, kemudian ada di sini namanya apa? Selimutnya yang berbentuk busur nanti ya. Jelas kita perhatikan jaring-jaring kerucut. Nah, seperti ini kalian lihat ya. Ya, kita lihat jaring-jaring kerucut. Perhatikan di depan.
Perhatikan anak, perhatikan di depan. Jaring-jaring kerucut kita lihat. Nah, itu yang kita bergerak itu namanya selimut. Ya, sudah selimutnya. Atau nanti akan membentuk dia apa? Busur, atau ini disebut dengan busur. Kalau kita mencari luas, namanya luas juring nanti. Ini yang disebut dengan busur nanti. Ya, di kelas 8 Anda sudah dapatkan perbandingan busur ya dengan luas keliling lingkaran, kemudian dengan luas juring dengan luas lingkaran seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, yang terakhir kita lihat alasnya. Nah, kalian lihat bergerak alasnya seperti itu ya. Alas kerucut. Nah, ini yang disebut garis pelukis. Garis pelukis pinggirnya nih. Nah, berikutnya adalah jari-jari. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari. Ya, pada lingkaran ada yang disebut dengan jari-jari, kemudian ada yang disebut dengan diameter nanti ya, garis tengah. Nah, ini jaring-jaring kerucut nanti. Apa lanjutkan sekarang? Perhatikan anak, perhatikan. Luas selimut dan luas sisi kerucut. Nah, gimana cara menentukan? Ya, kita perhatikan tayang berikut ya. Nah, tadi kita sudah lihat di sini adalah apa? Jaring-jaring kerucut ya. Ada luas selimut itu sama dengan juring juga ya. Kemudian ada garis pelukis ya, S-nya itu akan sama juga dengan jari-jari di sini lingkaran. Ini busur lingkarannya ya, perhatikan. Kemudian ini adalah jari-jarinya ya. Nah, kemudian kita lihat adalah lingkarannya. Lingkarannya yang di bawah sekarang kita lihat ada jari-jari ya, kemudian ada alas. Alas tersebut nanti adalah apa? PR kuadrat nanti ya, alas lingkaran berupa PR kuadrat. Baik, diingat rumus perbandingan antara ya luas juring dengan luas lingkaran. Ya. Luas juring apa? A, B, C. A, B, C. Berbanding atau per luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini kan seperti ini. Nah, yang kuning ini lihat, yang hijau muda ya, yang hijau muda itu luas lingkaran. Nah, ini namanya luas lingkaran di semuanya. Kemudian ada luas juring. Ya. Kemudian 2R. 2R itu adalah keliling lingkaran. Ya. Nanti keliling lingkaran semuanya ini keliling lingkaran. Kemudian ada 2PR ini panjang busur. 2PR adalah panjang busur berbanding keliling lingkaran per atau berbanding keliling lingkaran S. Nah, S ini maksudnya di sini ya. S ini. Dikali dengan luas lingkaran S. S maksudnya di sini S semuanya. Ya, menjadi jari-jari di sini. Ya, itu. Nah, kita lihat sini. Menjadi 2PR ya dibagi 2PS dikali PS kuadrat. Nah, di mana dapat ini? Ya, kalian apa namanya? Perhatikan di sini nanti. Ya, di sini nanti perhatikan. Seperti itu. 2PR, yang mana maksud dengan 2PR? Nah, ini ya. Panjang busurnya nih. Ini namanya 2PR. Udah 2PR. Kemudian kita lihat di sini adalah apa? 2PS. Nah, 2PS ini adalah apa? 2PS ini keliling lingkaran nanti. Keliling lingkarannya memakai jari-jari S. S kita ubah menjadi di R di sini nanti. Kita ganti ya seperti itu. Sama dengan ya, terakhir luas juring itu sama dengan luas apa? Selimut. Luas selimut itu menjadi PRS. Ya, seperti itu. Nah, Bapak lanjutkan sekarang ya, mencari luas sisi kerucut. Luas alas, ini perhatikan luas alas ditambah luas selimut. Berarti luas sisi kerucutnya luas ini ya, PR kuadrat ditambah luas selimutnya ini. Nah, rumus luas selimut kamu udah tahu di sini. PRS. Ya. Apa lanjut? Luas alas PR kuadrat ditambah luas selimut PRS.
menjadi PR dalam kurung R ditambah S. Ya, itu. Sehingga jadi luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut sama dengan apa? PR dalam kurung R ditambah S. Ya, seperti itu. Apa simpulkan sekarang adalah luas selimut, rumusnya adalah PRS. Dan kerucut atau luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut. Menjadi PR dalam kurung R ditambah L. Nah, mohon diingat ini anak-anak. Ya, mohon. Sekarang Pak lanjut. Nah, sekarang kalian amati di sini. Ya. Untuk volume kerucut, ya, untuk volume kerucut kita perhatikan. Awalnya kita lihat ya, ada di sana tiga dan volume limas dan kerucut. Yang pertama, gambar yang merah itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Alas. Apa? Alasnya berbentuk segitiga atau limas segitiga. Ya, kalian perhatikan di sana adalah limas segitiga. Nah, di sana perhatikan ya, gambar itu sudah bergerak atau berputar. Itu limas apa namanya itu? Limas segi empat. Karena alasnya berbentuk segi empat. Ya, nah sekarang juga kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran. Ya, kita sekarang bangun ruang silengkung itu kita namakan kerucut. Ya, dan kerucut kita bandingkan ya, apa yang kita bandingkan adalah di sini adalah apa? Mencari volumenya. Kesamaan antara limas ya segitiga, segi empat, dan kerucut. Apa kesamaannya di sana? Ya, rumus volume ketiga bangun tersebut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dengan mengalihkan sepertiga luas alas kali tinggi ya kerucut tersebut, maka akan diperoleh rumus volume kerucut. Ya, volume kerucut adalah apa di sana? Perhatikan volume kerucut di sana. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Menjadi sepertiga PR kuadrat kali T. Itulah volume kerucut. Bapak, ya, untuk selanjutnya mengadakan percobaan eksperimen dengan cara menyiapkan yaitu kerucut dan tabung memiliki diameter apa dan tinggi yang sama. Ya, kita lanjut aja ya prosedurnya. Ya, langkah-langkahnya. Ya, buatlah tabung tanpa tutup dengan jari-jari dan tinggi yang sama dengan jari-jari tinggi kerucut. Berikutnya, isi kerucut dengan pasir sampai penuh. Kemudian, pindahkan semuanya ke tabung. Ulangi langkah ini sampai tabung terisi penuh. Ya, langkahnya yang pertama, buatlah tabung tanpa tutup dengan jari-jari tinggi yang sama dengan jari-jari dan tinggi kerucut. Isilah kerucut dengan pasir sampai penuh, kemudian pindahkan ya semuanya ke tabung. Ulangi langkah ini sampai terisi penuh tabung tersebut. Ya. Nah, kita lihat amati eksperimennya, perhatikan anak. Perhatikan eksperimennya perhatikan. Lihat gambarnya. Pak, ini Koma Juliani hadir. Sebentar absen ya, Kita fokus ke materi dulu ya. Iya, Pak. Kita akan lihat, amati percobaannya. Ya, nah kita tuangkan pasir tersebut ya menjadi apa? Ke dalam tabung. Ya, itu baru satu kali ya, anak. Kita menuangkan pasir tersebut ke dalam tabung. Yang kedua kalinya akan berkurang pasir tersebut di kerucut. Nah, di tabung akan bertambah. Baru dua kali ya, anak. Wow. Ya. Ini yang ketiganya. Pasir itu di tabung. Ya, seperti itu. Terisi penuh apabila 3 kali menuangkan pasir dengan menggunakan wadah kerucut. Ya,
seperti ini ya, kalian lihat ya, tabung akan terisi penuh apabila kita menuangkan 3 kali. Ya, 3 kali. Perbandingan volume kerucut dengan volume tabung. Volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Kesimpulannya di sini berapakah perbandingannya? Volume kerucut dengan volume tabung. Ya. Dalam satu tabung itu ada apa? 3 kali volume kerucut. Seperti itu. Atau volume kerucut adalah 1/3 volume tabung. Boleh seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal kita ambil satu aja contoh soal. Perhatikan. Jari-jari alas sebuah kerucut adalah 9 cm. Dan tingginya adalah 12 cm. Kita akan gunakan pi ini pendekatan. Nilainya adalah 3,14. Itulah luas selimut. Nah, kembali kita ingat luas selimut apa? Ya, pembahasnya anak-anak, perhatikan. Diketahui jari-jari 9 tinggi 12 cm ya. Kemudian rumus Pitagoras ya. Itu ya. 9 kuadrat sama dengan ditambah 12 kuadrat, 81 ditambah 144, 25 ya, 225. Maka 225 adalah 15 cm. Ya, itu dapat S-nya atau garis pelukis nanti. Ini bukan luas selimut ya, anak-anak. Ini masih garis pelukis ya. Nah, luas selimutnya menjadi PRS. Ya, luas S ya, luas selimut. PRS. P-nya 3,14 kita pakai. R-nya 9, S-nya 15. Sehingga 3,14 dikali 135 menjadi 423,9 cm persegi. Ingat, luas satuannya persegi. Nah, jadi luas selimut kerucut adalah 423,9 cm persegi. Nah, kalau volume, tolong diingat rumusnya adalah apa? 1/3 PR kuadrat kali T, namun satuannya adalah kubik atau cm pangkat 3. Ayo betul? Mati dah. Ayo betul? Ayo putu mati. Egi, ya, Egi 9B. 9B. Terus 33, ada lagi. Sentano. Ayu Putu Meli kelas 9A. Sayu Putu Meli. Ada Sendana kelas 9B, Pak. Nomor absen 05. 05. Untuk hari ini apa cukupkan ya? Bapak Hairi ya. Jika ada hal yang masih belum jelas, silakan kamu bisa tanyakan lagi ya via WA. Pelajaran bangun ruang sisi lengkung bagian kedua tentang kerucut ya. Apa cukupkan sampai di sini? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita. Apa akhir dengan Bapak Ando Ramo Sandi. Om Sandi 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 Om.